Perbedaan pendapat antara anak dan orang tua itu merupakan hal yang wajar. Kesalahpahaman itu berasal dari perbedaan generasi nih. Orang tua kita itu hidup di lingkungan dan zaman yang berbeda dengan kita. Halo Sobat Cita, selamat datang di podcast Cerita Kita. Podcast yang menjadi tempat ngobrol anak seperti kita dengan bagi cerita, keluh kesah, serta membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga. Gimana nih kabar Sobat Cita hari ini? Apakah lagi pada happy-happy atau justru lagi pada sedih nih? Apapun itu, aku berharapnya Sobat Cita bisa menikmati obrolan kita kali ini. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kenalan dulu kali ya kita. Kenalin, aku Ani, dan di episode kali ini aku tidak sendirian, aku ditemenin sama Miftah, hai Sobat Cita. Kita yang akan nemenin kalian beberapa menit ke depan. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik nih, yaitu bagaimana sih ngatasin perbedaan pendapat dengan orang tua. Menurutku ya, perbedaan pendapat antara anak dan orang tua itu merupakan hal yang wajar. Dan aku yakin sih, pasti Sobat Cita tuh pernah ngalamin atau bahkan sering nih ngalamin perbedaan pendapat dengan orang tua. Bener banget nih, apalagi semakin kita tumbuh menjadi dewasa, perspektif kita sebagai anak kadang mulai berubah dengan orang tua. Tapi Mif, emang bener ya kalau perbedaan pendapat itu harus selalu berujung pada konflik. Sobat Cita, di episode kali ini kita akan bahas nih gimana sih cara menyikapi perbedaan pendapat dengan orang tua agar tetap terjalin hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Sebenarnya apa sih nih penyebab perbedaan pendapat dengan orang tua tuh? Menurutku ya Mif, kita sebagai anak biasanya tuh pengen banget ngelakuin apa yang kita mau. Di sisi lain, orang tua kita itu juga pengen banget anaknya ngelakuin apa yang dia mau. Bener banget sih nih, kadang kita sebagai anak ngerasa orang tua tuh kurang paham ya dengan apa yang kita mau. Dan dari sisi orang tua ngerasa si anak nih susah banget dibilanginnya. Betul banget tuh. Aku pernah baca di artikelnya Para Puan, di sana tuh nyebutin sebenarnya tuh seringkali perbedaan pendapat antara orang tua dan anak itu didasari pada masalah yang klasik loh. Apa tuh nih alasan klasiknya? Kesalahpahaman. Mungkin ini terdengarnya sederhana ya, tapi kalau kesalahpahaman ini terjadi antara anak dan orang tua, bisa dibayangin kan gimana ribetnya? Bener banget nih. Menurut aku nih kesalahpahaman itu berasal dari perbedaan generasi nih. Kadang kita sebagai anak tuh udah ngejelasin dengan perspektif zaman sekarang nih. Orang tua tuh kadang nangkepnya beda sama apa yang kita maksud nih. Jadi makin salah paham kan? Bener nih, salah paham. Tapi kita juga harus paham nih kalau kan orang tua kita itu hidup di lingkungan dan zaman yang berbeda dengan kita. Ya benar, aku pernah baca artikel dari Famela, katanya perbedaan generasi adalah hal yang paling banyak diperdebatkan antara orang tua dan anak nih. Ya seperti yang kita tahu ya, orang tua kita itu hidup lebih lama daripada kita. Dan dari segi pengalaman pun, pengalaman orang tua pun lebih banyak daripada kita. Pengalaman inilah yang seringkali membentuk sudut pandang mereka mengenai suatu hal tertentu. Jadi nih, gak heran ya kalau misalnya orang tua kan pasti pengen banget masa depan anaknya cerah. Dan terkadang kita ngerasa kayak orang tua tuh terlalu menekan kita gitu loh. Dan di sisi lain, di sisi anak nih kan namanya juga anak muda, pasti di masa-masa muda pengen cari hal-hal baru, apa pengen cari jati diri dulu gitu loh ya. Sekarang kita jadi tahu ya nih penyebab perbedaan pendapat dengan orang tua itu apa. Selanjutnya kita juga harus tahu dong cara ngatasinnya gimana. Bener banget, sebenarnya perbedaan pendapat dengan orang tua itu nggak harus berujung pada konflik. Asalkan kita tahu nih cara ngatasinya gimana. Kalau menurutku ya kunci utamanya itu komunikasi. Komunikasi adalah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi di dalam keluarga. Bener banget, usahakan untuk para sobat Cita jika ingin berdiskusi dengan orang tua, ngomongnya tuh yang tenang dan jelas. Kemungkinan besar kalau kita ngomong kayak gitu orang tua tuh lebih paham dengan apa yang kita maksud. Kita juga bisa loh pakai pendekatan empatik. Kayak misalnya nih orang tua kita lagi kasih perspektif mereka mengenai suatu hal. Kita bisa coba dengerin dan mencoba memahami dari sudut pandang orang tua. Siapa tahu itu tuh bisa jadi pertimbangan kita buat ngambil keputusan nanti. Iya, dapat insight baru dari sudut pandang yang berbeda ya nih.
Ya, kita sebagai anak juga harus tahu loh kapan waktu yang tepat saat mau berdiskusi dengan orang tua. Jangan waktu orang tua kita lagi lelah atau sibuk kita ajak mereka diskusi. Bener, harus timing yang pas biar orang tua tuh diajak ngobrol enak juga kan. Tapi Mif, gimana sih cara tahu time yang tepat itu? Pastinya pas waktu tenang, kayak waktu quality time bareng keluarga. Jangan orang tua baru pulang kerja nih, terus abis itu kita ajak ngobrol dengan topik yang berat. Oh ya, nada bicara itu juga penting loh. Usahain kalau kita lagi berdiskusi dengan orang tua, kita menghindari nada bicara yang emosional atau defensif. Kayak misalnya nih, kita lagi berdiskusi, kan gak mungkin kita pakai nada marah-marah. Yang ada nantinya bukan solusi yang kita dapat, tapi masalah baru dong. Betul banget. Jadi, dari diskusi kita hari ini ada beberapa hal penting nih yang bisa kita simpulin. Apa aja itu, Miftah? Yang pertama itu adalah perbedaan pendapat dengan orang tua. Hal ini adalah hal yang biasa ya Sobat Cita. Lalu yang kedua ada apa nih? Perbedaan generasi antara anak dan orang tua itu seringkali membuat keduanya itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Tapi dua kesimpulan tadi bisa kita selesaiin dengan komunikasi yang baik, pemilihan timing yang tepat, dan mengontrol emosi. Dengan cara itu ya nih, kita bisa ngatasin perbedaan pendapat dengan orang tua tanpa ngerusak hubungan keluarga. Sebenarnya perbedaan pendapat ini tanda kita dan orang tua saling sayang loh nih. Orang tua mau yang terbaik untuk kita, tapi kita juga pengen coba hal baru di hidup kita kan. Bener banget. Perlu diingat juga ya kalau perbedaan pendapat antara anak dan orang tua itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Emang kadangkala itu antara anak dan orang tua itu membutuhkan percakapan yang intensif agar keduanya itu lebih saling memahami satu sama lain lagi. Terima kasih Sobat Cita sudah mendengarkan episode kita kali ini. Semoga dari pembahasan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Di episode berikutnya kita akan membahas tekanan dari ekspektasi orang tua. Jadi jangan lewatkan ya. Jangan lupa juga buat like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita keren lainnya. Dan jangan lupa untuk follow podcast cerita kita, dan jika ada pertanyaan atau ingin sekedar bercerita bisa DM di Instagram @cerita-kita. Oke, segitu dulu dari kami. Aku Ani. Dan aku Miftah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye Sobat Cita.